Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dan menganugerahkan kami kesempatan di hari baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit dalam pasukan Alexander Agung yang mempunyai nama sama, yaitu Alexander, dituduh melakukan suatu tindakan pengecut. Dia kemudian dibawa ke hadapan Alexander Agung, dan Alexander Agung menanyakan siapa namanya. Dia menjawab dengan suara yang pelan, Alexander. Sang penguasa Makedonia, Alexander Agung, bertanya lagi, siapa nama kamu? Saya tidak bisa mendengarmu. Prajurit itu kembali menjawab, sedikit lebih keras, Alexander. Setelah tahu bahwa nama orang itu adalah Alexander, maka Alexander Agung berkata, ubahlah namamu, atau jika tidak, ubahlah tingkah lakumu. Kita semua, saudara, sebagai orang beriman, membawa nama Kristus dalam diri kita. Karena itu tindakan kita hendaknya selaras dengan firman Tuhan, sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 21 ini tertulis, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dalam teks aslinya, ayat ini berkata, kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Tentu saja apa yang kita lakukan merupakan hasil dari pikiran kita, sehingga ayat ini pun tidak salah diterjemahkan demikian. Inti dari ayat ini adalah bahwa kita perlu memikirkan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip kebenaran dan kebaikan. Sedemikian rupa sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan manusia. Jangan sampai kita menjadi orang yang religius tapi tidak menjadi teladan bagi banyak orang. Ada orang yang rajin ke gereja tapi hidupnya jadi maling istri orang, maling suami orang, maling harta orang, dan sebagainya. Hal sebaliknya, ada orang yang baik di mata masyarakat, tapi di sisi yang lain, ia adalah seorang pengejek iman dan penolak Tuhan. Kehidupan kita harus seimbang, yaitu baik di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Kalaupun dalam kondisi tertentu, prinsip kebenaran firman yang kita pegang ditolak oleh manusia, maka kita harus mengutamakan untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Sebab untuk apa kita dikenan manusia bila kita ditolak Allah? Jadi dalam kondisi yang berlawanan antara norma manusia yang salah dengan kebenaran Tuhan, kita harus memilih untuk menyenangkan Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 10 tertulis, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba untuk berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertimbangkanlah akibat dan dampak dari setiap tindakan kita. Kita harus memikirkan apa yang benar dan baik dalam setiap perbuatan kita, bukan hanya apa yang mudah atau menguntungkan kita secara pribadi. Pikirkanlah dan lakukanlah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jadi saksi dan teladan dalam hidup kita. Pikirkan yang baik, perkatakan yang baik, dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga dengan demikian hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan
dan membawa jiwa bagi Tuhan. Kalaupun tidak ada jiwa yang tersentuh, minimal kita pertahankan iman dan jati diri kita sebagai orang yang percaya pada Kristus dengan hidup dalam kebaikan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami untuk memikirkan dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami menyadari bahwa nilai-nilai kebenaran perlu kami selalu pegang dalam hidup kami, dan kami tunjukkan itu di hadapan sesama kami, dan terutama di hadapan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran, bukan berpegang pada prinsip dunia ini, sehingga kehidupan kami memancarkan kemuliaan sorga dan menjadi teladan buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar dalam segala hal yang kami kerjakan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, berikan kekuatan baru, berikan pemulihan dan kesehatan yang sempurna. Jiwa yang lemah dan terluka, Tuhan bebat dan pulihkan. Jiwa yang cemas dan takut, Tuhan berikan ketenangan, keberanian dan sukacita. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar yang ajaib, dan mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.